Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Putri Aikamarati. Saya berasal dari kelas 105 nomor absen 15. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video minat bakat saya dan juga memaparkan sebuah esai artikel yang saya buat sendiri, yaitu terkait tentang Bhinneka Tunggal Ika. So, what's next? Enjoy watching! Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri atas beragam suku, agama, ras, dan budaya yang tetap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Keberagaman ini justru diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan. Oleh sebab itu, Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, mengusulkan semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini pertama kali dikenal pada masa Majapahit, era kepemimpinan Wisnuwardana sekitar abad ke-14 Masehi. Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu, dikutip dari sebuah kakawin Jawa kuno yang lebih dikenal sebagai Kitab Sitalsoma, karangan dari Empu Tantular. Indonesia selain sebagai negara yang beragam suku, agama, ras, dan budayanya, Indonesia juga negara dengan beragam karakter. Tentu beragam pendapat, beragam pandangan, dan juga sikap yang berbeda. Kita sebagai warga Indonesia yang memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, hal ini menjadi tantangan bagi kita semua. Sikap yang akan saya lakukan dan harus kita lakukan adalah kita harus menerima dan menghormati perbedaan itu sebagai bagian dari keragaman identitas yang ada di Indonesia. Kita tidak perlu menilai atau mengkritik adat atau tradisi masyarakat tersebut. Selain itu, kita juga tidak perlu memaksakan atau mengubah adat tradisi masyarakat lain seperti tradisi kita. Kolaborasi budaya dan kerjasama budaya penting bagi sebuah bangsa karena dapat menyatukan beragam identitas suku, agama, dan budaya. Kolaborasi budaya penting untuk melihat perbedaan budaya sebagai sesuatu yang harus dihargai. Artinya, dengan mengadakan kolaborasi budaya, kita dapat menghargai perbedaan budaya dan membentuk rasa kekeluargaan dari perbedaan. Dengan adanya kolaborasi budaya dapat meningkatkan sikap toleransi dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat menjadi lebih memahami tentang adanya perbedaan di tengah masyarakat lainnya. Secara tidak langsung, masyarakat jadi lebih menghargai suatu budaya. Di era perkembangan zaman pada masa kini, membuat banyak sekali budaya luar yang masuk ke Indonesia dan disukai oleh generasi muda dan kebanyakan orang pada masa kini. Bagaimana kita menjelaskan kondisi ini dan bagaimana cara mengatasinya? Masuknya budaya Barat ke Indonesia melalui teknologi, budaya, dan sosial dari kebiasaan-kebiasaan saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya Barat. Kehadiran budaya Barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup orang Barat seakan menjadi cermin modern. Kehadiran budaya Barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Keadaan ini terus mengikis budaya dan kearifan lokal yang merupakan warisan Nusantara. Dari sinilah juga nilai tradisional secara perlahan mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern dalam bentuk pergaulan masyarakat. Kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia sebenarnya memiliki dampak positif dan negatifnya sendiri. Dampak positif misalnya kreativitas, inovasi pengembangan ilmu pengetahuan, dan dijadikan bisnis online. Dampak negatifnya, kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia terhadap masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja sudah sampai tahap memprihatinkan karena ada kecenderungan para remaja sudah melupakan kebudayaan bangsanya sendiri. Para remaja tidak ingin dikatakan kuno, kampungan kalau tidak mengikuti cara berpakaian ala Barat karena dinilai modern, tren, dan mengikuti perkembangan zaman. Selain cara berpakaian dan mode, tetapi hanya menjadi masyarakat yang konsumtif, tidak produktif di kalangan remaja menjadi masalah bagi kehidupan di Indonesia. Umumnya kalangan remaja Indonesia berperilaku ikut-ikutan tanpa selektif sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut dan adat kebiasaan yang mereka miliki. Solusi dan cara untuk mengatasi dampak negatif kebudayaan Barat, yaitu yang pertama adalah peran pemerintah. Peran pemerintah hendaknya dapat mengambil kebijakan strategis melalui penataan ulang sistem pendidikan terutama mengenai pengaturan kurikulum. Umumnya di setiap sekolah menerapkan sistem pengajaran pengetahuan mengenai ilmu keagamaan kepada para remaja sekolah dengan waktu yang berjalan selama 2 jam dalam seminggu saja. Yang kedua, peran orang tua dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan anak yang paling banyak waktunya.
Orang tua adalah figur utama dalam keluarga yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat berkontribusi terhadap kualitas perilaku atau akhlak anggota keluarga utama anak-anaknya. Yang ketiga, mengajarkan kepada generasi muda di bawahnya tentang budaya kita, yaitu dengan menyiapkan generasi muda yang sesuai agar dapat memperluas budaya kita. Dan yang keempat adalah menerapkan pendidikan kepada generasi muda, yaitu menumbuhkan karakter dan nilai-nilai yang berguna untuk membentuk pribadi yang baik dan berakhlak. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't it? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look when I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. I got it, yeah. I got it. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.